Dia mulai menunjukkan gelagat yang aneh, menjadi dalang dari semua teror yang dialami oleh Panji. Kalau proses ini gagal, maka dia harus pindah ke luar pulau. Di situ Panji merasa kaget bukan main dengan keadaan yang tidak wajar. Kakinya dipasung, tubuhnya kering kerontang, dan selamat tahun baru buat kalian semua yang merayakan. Ya, semuanya pasti merayakan tahun baru 2024. Semoga apa yang kalian cita-citakan di tahun ini banyak yang terkabul, dan yang belum terkabul sepanjang 2023 kemarin semoga dijawab di tahun ini. Terima kasih udah klik video ini buat Dia Zen ya. Kita akan melanjutkan cerita dari 2 part sebelumnya, yang mana recapnya kemarin Panji, ibunya, dan juga si Tika datang ke rumah Pak Ustadz, dan Tika menjadi mediator untuk berkomunikasi dengan sosok yang sudah mengganggu Panji di dalam mimpi sampai berkali-kali. Dan di sini kita akan tahu siapa sebenarnya dalang dari semua ini. Gak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Dan jangan lupa dengerin baik-baik. Setelah Tika dirasuki oleh sosok wanita misterius itu, beribu pertanyaan dilemparkan oleh Pak Ustadz, dan dia tidak mau mengaku sebenarnya dia ini kiriman siapa, motifnya apa. Tapi dengan segala bujukan dan juga ancaman yang dilakukan oleh Pak Ustadz, akhirnya sosok itu mengaku bahwa dia adalah kiriman dari seseorang. Aku dikirim teman dia. Dia bilang aku bisa menikah dengan lelaki ini jika aku goda. Aku sudah buat perjanjian dengan dia. Jika aku berhasil mendapatkan lelaki ini, aku bisa menikahi dia. Siapa sosok itu? Raffi. Ganteng. Mendengar satu nama yang dilontarkan oleh Tika yang sedang kesurupan, di situ Panji merasa kaget bukan main. Kok Raffi? Ini kenapa? Raffi ini ada masalah apa? Yang kita tahu Raffi itu adalah sahabatnya si Panji dan juga si Ipul. Kok bisa dia tega sampai ngelakuin ini ke Panji? Dan hubungan antara Panji dan juga Tika sampai-sampai harus terganggu. Apalagi ini menjelang pernikahan. Gak lama setelah ngomong itu, sosok yang merasuki Tika ini tiba-tiba keluar, dan Tika terkulai lemas tidak sadarkan diri. Di tengah kepanikan semua orang yang ada di situ, pikiran Panji tertuju pada Raffi. Dia masih nggak percaya ya antara percaya atau enggak, tapi emang terjadinya seperti itu, yang mana Raffi menjadi dalang dari semua teror yang dialami oleh Panji. Dan di situ dia mau marah, tapi ya dia gak bisa marah yang marah banget, karena dia tahu dia berteman lama dengan Raffi. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Panji dan juga Tika akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Perjalanan mereka yang sangat naik turun emosinya, mulai dari lamaran sampai pranikah, yang sampai ada kejadian kayak gitu, akhirnya terbayar di hari itu. Pernikahan mereka lancar jaya. Semua tamu undangan datang, mulai teman kantor, saudara dekat,
dan lain-lain, pokoknya semua datang dan tidak ada cerita-cerita yang aneh-aneh di hari itu. Gak terasa udah hampir 1,5 tahun pasca pernikahan antara Panji dan juga Tika. Dan di situ pula dia sudah mulai melupakan cerita-cerita yang berhubungan dengan Raffi. Ya cuman terkadang keinget, kadang enggak. Sampai suatu ketika dia mendapatkan info bahwa omnya si Raffi ini ternyata lagi nyariin Panji, ingin menyampaikan sesuatu. Setelah mendapat kontaknya, akhirnya mereka bertelepon. Dan ternyata si omnya Raffi ini, yang kita sebut saja namanya Om Bambang, menyatakan bahwa sekarang kondisi Raffi sedang tidak baik-baik saja. Jadi menurut versinya Om Bambang, Raffi ini saat ini sudah menetap di Bali. Beberapa bulan yang lalu, ayahnya Raffi ini meninggal. Sehingga Raffi tinggal bersama ibunya, pindah ke Bali. Dan di Bali inilah dia mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Perilakunya sudah kayak bukan Raffi. Ini menurut ceritanya Om Bambang ya. Raffi ini emang punya rasa sakit hati kepada si Panji karena dia sempat menyukai Tika. Sampai-sampai dia dibutakan oleh cinta sampai menyewa semacam dukun lah kayak gitu untuk membuat hubungan antara Panji dan juga Tika ini nggak langgeng. Cuman di sini dia menggunakan cara yang kotor, yaitu semacam menyewa makhluk mengerikan, makhluk menakutkan itu untuk menjelek-jelekan si Tika agar Panji putus sama Tika. Cuman karena ada Pak Ustadz yang menyembuhkan, jadi usaha yang dilakuin sama Raffi terbukti gagal. Nah, karena gagal, apa yang sudah dikerjakan sama Raffi, karena ini emang bukan jalan yang seharusnya ya, jadi itu kembali ke Raffi. Makanya dia pindah ke Bali. Karena menurut dukunnya ini, kalau ini secara perjanjian, kalau proses ini gagal, maka dia harus pindah ke luar pulau, keluar dari Pulau Jawa. Karena sosok ini tidak akan bisa mempan menyakiti Raffi jika Raffi pindah ke pulau lain. Itu makanya dia pindah ke Bali. Sayangnya sosok menakutkan yang disewa sama Raffi ini punya energi yang kuat, sehingga meskipun Raffi pindah ke Bali, ternyata hukuman itu masih berlaku untuk Raffi. Saat di Bali dia menunjukkan gelagat yang aneh. Dia mulai menunjukkan perilaku yang bisa dikatakan menyimpang. Dia menjadi seperti sosok perempuan. Jadi yang awalnya dia normal-normal aja seperti pria-pria pada umumnya, tapi makin kesini Raffi ini menunjukkan gelagat bahwa dia mulai punya kecenderungan penyimpangan seksual. Jadi dia lebih mirip ke perempuan dan menyukai sesama jenis. Gak hanya itu aja, dan ternyata Raffi ini juga doyan nipu. Menurut penelusuran Om Bambang, ternyata ini adalah salah satu pembalasan yang diberikan sama jin cewek yang disewa Raffi untuk menghasut Panji. Raffi ini sebenarnya juga sadar tentang perubahan perilaku yang dia alami sama dirinya sendiri. Sampai-sampai dia itu minta sama ibunya untuk, Bu, aku dikurung aja. Apa yang aku lakukan ternyata selama ini udah salah. Cuman dia nggak berani memberikan penjelasan secara detail ini semua gimana. Pokoknya si Raffi minta bahwa dia dikurung aja gitu. Karena permintaannya sendiri untuk dikurung, akhirnya mau nggak mau ibunya dan juga beberapa saudara yang ada di Bali itu menuruti keinginan Raffi untuk dikurung lah ya. Istilahnya dia itu tidak akan keluar rumah atau keluar kamar sampai semuanya stabil. Cuman karena dia sendiri nggak bisa mengendalikan emosi, dia nggak bisa mengendalikan kesadarannya juga,
Lama-lama Raffi ini jadi semakin frustasi, dia nggak ada tempat untuk cerita, nggak bisa ketemu orang, yang dia temuin sehari-hari ya cuma dinding kamar dan itu aja, sampai akhirnya dia mengalami stres berat, frustrasi berat, dan psikisnya terganggu. Beberapa kali Om Bambang mention kalau Raffi sekarang kondisinya itu terkadang menangis, terkadang cekikikan seperti cewek-cewek centil gitu-gitu, terkadang tertawa terbahak-bahak, dan juga nggak ketebak perilaku yang aneh-aneh lainnya. Mendengar cerita dari Om Bambang kala itu, si Panji ini jadi semakin kasihan. Rasa marahnya, rasa emosi dendamnya itu udah hilang sama sekali. Dia jadi berbalik kasihan kepada temennya ini, si Raffi. Setelah itu dia ngobrol lah dengan istrinya, si Tika. Dia pengen ngejenguk Raffi ke Bali bareng sama Ipul. Perencanaan sudah diatur, tibalah waktu sebelum mereka berangkat ke Bali. Tapi tepat sebelum mereka berangkat, kurang lebih sekitar 2 minggu setelah Om Bambang ini cerita kondisi Raffi, ternyata Raffi ini sudah meninggal dengan keadaan yang tidak wajar. Kakinya dipasung, tubuhnya kering kerontang, dan dia meninggal dengan mata melotot. Setelah selang beberapa tahun, Panji dan juga Tika baik-baik aja, tidak ada yang aneh-aneh, dan dia ya, terutama si Panji dan juga Tika, mereka sudah mulai melupakan masalah-masalah yang dahulu. Mereka memaafkan dengan ikhlas apa yang sudah diperbuat Raffi. Toh pada akhirnya Panji dan juga Tika menikah. Saat ini Panji dan juga Tika sudah dikaruniai 2 orang anak yang lucu-lucu, dan mereka semua hidup sebagai keluarga yang damai. Jadi di ASN itu tadi cerita lengkap dari Dendam yang Berbalik. Kiriman dari Bayu yang menceritakan kisah dari sepupunya, yaitu Panji dan Tika. Apa yang bisa kita petik pada video kali ini? Waduh, seperti video edukasi ya. Yang penting kita kalau ingin sesuatu ya, jangan maksa banget. Kalau emang bukan punya kita, ya udah ikhlaskan aja. Jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi kalian hanya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendapatkan itu. Kok bijak banget ya. Pokoknya itu tadi, terima kasih udah nonton mulai dari part 1, part 2, part 3. Ini cerita seru banget, dan gak nyangka kalau ternyata ada orang yang belok cuman karena jin. Ya, ini baru cerita yang keren. Plotnya juga cukup oke. Buat Panji dan juga Tika yang jauh di sana, kalian keren, kalian bisa memaafkan orang-orang yang sudah jahat sama kalian. Super keren kalian. Terima kasih untuk Bayu sudah mengirimkan cerita untuk Dia Misteri. Semoga kalian semua sehat selalu, dan subscribe lah. Ini udah keberapa aku ngingetin kalian buat subscribe. Penonton Dia Misteri banyak yang gak subscribe. Jadi tolong di subscribe, di like, di komen juga, di share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya cerita yang lebih seru dari ini, kirimkan cerita kalian ke email kami, redaksi@diadona.id. Ada di sini ya. Editor tolong ditulis. Mantap. Atau kalian mau datang langsung ke studio kami untuk podcast bareng host yang kece ini, boleh banget langsung kontak kami, ada di Instagramnya ada di sini. Atau langsung hubungin kita aja lah di email yang sudah aku sebutin tadi. Oke, akhir kata, terima kasih buat yang sudah nonton, dan see ya.